Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Farm Republic. Ya, kita ketemu lagi nih di video terbaru dari Farm Republic. Oke, hari ini kita mau bikin probiotik ya teman-teman. Probiotik dari asam laktat. Oke. Dan ini biasanya probiotik ini dipakai ini untuk peternakan, perkebunan juga dipakai teman-teman. Jadi kalau teman-teman pakai bakteri ini untuk perkebunan biasanya menjaga akar dan tanah ya, jadi sehat terus stabil ya teman-teman. Dan untuk peternakan kayak perikanan dan lain-lain ya, domba, kambing itu bisa dipakai untuk campuran minumnya atau disemprotkan ke makanannya teman-teman. Bagus untuk pencernaan mereka teman-teman, dan mereka jadi lebih sehat, lebih kuat dari penyakit. Oke teman-teman. Oh ya, untuk teman-teman yang baru bergabung dengan Farm Republic, oke, saya ingatkan lagi bahwa Farm Republic ini vlog-vlognya berisi tentang berkebun, trik-trik berkebun, dan segala hal kegiatan di rumah ya teman-teman. Berkebun di rumah dengan lahan sempit. Ya, dan teman-teman bila suka bisa like video-video kita, dan bila teman suka dengan channel kita bisa teman-teman subscribe. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe dan bergabung dengan kita, saya ucapkan terima kasih banyak sebanyak-banyaknya teman-teman. Semoga dilancarkan rezekinya untuk kalian semua. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kita lanjut membuatnya. Oke, pertama-tama ini kita pakai ini air cucian beras ya teman-teman. Ini air cucian beras teman-teman yang udah diamkan selama 3 hari. Oke. Jadi cucian beras ini udah didiamkan selama 3 hari ya teman-teman, sampai mengendap ke bawah itu. Oke, dia punya tepungnya. Dan ini berarti udah terfermentasi, oke teman-teman. Dan yang kita butuhkan lagi nanti itu ada susu ya, susu bubuk teman-teman. Kita cari yang full cream, jangan yang berasa ya teman-teman, jangan rasa coklat atau strawberry, tapi kita pakai yang full cream teman-teman. Oke, dan air itu sekitaran 250 cc ya teman-teman. 250 ml. Oke teman-teman, itu air. Dan juga kita butuh wadah ya teman-teman. Oke, setelah kita siapkan semua bahan-bahannya teman-teman ya. Yang pertama-tama itu ya pastinya kita larutkan adalah susunya ya teman-teman. Jadi susu bubuknya, oh ya teman-teman juga bisa pakai susu cair ya, yang full cream. Tapi lebih murah ini sih, susu bubuk kayak gini aja lah. 2000 cukup. Modal kita cuma 2000 perak. Oke, 2000 perak dengan manfaatnya itu besar banget ya teman-teman. Oke, kita larutkan teman-teman. Nah, aduk-aduk, kita larutkan. Untuk melarutkannya yang bagus pakai air hangat ya teman-teman ya. Pakai air hangat itu lebih bagus. Oke, kita siapkan wadah yang bersih ya teman-teman. Ini wadahnya, kita siapkan wadah bersih. Kita tuangkan ya teman-teman. Ini bikinnya benar-benar mudah banget teman-teman. Benar-benar mudah dan manfaatnya banyak banget teman-teman. Jadi teman-teman harus buat ini di rumah. Untuk hewan peliharaan, untuk tumbuhan, ini sangat bagus teman-teman ya. Dia tuh bisa memberi daya tahan tanaman kita ya, dari penyakit kayak penyakit jamur ya, bakteri yang merugikan dan sejenisnya ya teman-teman. Oke, ini air cucian berasnya kita taruh
sekitaran 100 ml ya teman-teman. Kalau tadi susunya 250, airnya 100 ml ya, jadinya 350 total semuanya teman-teman. Dan itu yang putihnya itu jangan sampai ke bawah ya teman-teman, kotorannya jangan sampai ke bawah. Kalau kotorannya ke bawah takutnya nanti berjamur saat kita simpan. Jadi ini setelah ini kita larutkan ke air ke susunya ya teman-teman. Air cucian beras ini sudah terfermentasi, hampir sama kayak bikin yogurt sih teman-teman, kayak pakai cuka atau pakai susu basi tambahannya. Cuma kan mahal teman-teman, sayang banget mendingan kita yang minum kalau yogurt. Nah ini kita larutkan ya teman-teman ya, aduk aja. Nah setelah selesai kita aduk ya teman-teman ya, ini kita aduk, selesai kita aduk kita tutup rapat teman-teman. Oh ya, untuk teman-teman Farm Republic yang baru bergabung dan belum subscribe, silakan di subscribe ya channel kita, karena dengan subscribe saya makin semangat kalau subscribe-nya nambah terus setiap harinya. Semangat terus bikin konten ya, walaupun kontennya sederhana sih, cuma kegiatan sehari-hari kita aja. Oke, ini sudah kita tutup rapat ya teman-teman ya. Nah nanti ini setelah kita taruh di tempat yang agak gelap ya teman-teman ya, nggak terlihat itu, nanti teman-teman bisa perhatiin ya, itu di hari pertama, hari kedua itu nanti lemaknya itu misah dengan air. Oke, jadi lemak susu itu misah dengan air, dan nanti yang kita ambil itu airnya aja ya teman ya, air. Jadi airnya yang kita ambil, tapi lemaknya nggak kita ambil ya, lemaknya kita pisah. Nah, ini kita taruh aja di gerobak. Oke teman-teman, ini setelah kita taruh selama 3 hari ya teman-teman. Lihat. Oke, di situ lemaknya mulai, tapi itu udah mulai pisah ya, udah bukan mulai pisah tapi udah terpisah ya antara air dan lemak. Oke, dan yang kita ambil itu airnya ya teman-teman ya, walaupun lemaknya ke bawah sedikit-sedikit, tapi yang kita ambil airnya itu. Oke, kita saring aja teman-teman. Hampir mirip-mirip cara bikin keju teman-teman, cuma kalau bikin keju kan pakai asam cuka atau asam jeruk gitu kan, terus kita aduk di air hangat. Nah kalau ini enggak, tapi kalau ini kita diamkan aja, benar-benar kayak bikin yogurt kalau ini sih, jadi kayak bikin susu basi teman-teman. Oke, ini kita pisahkan ya air sama lemaknya. Oke, kita proses saring dulu ya teman-teman. Kita saring dulu semuanya.
Nah ya teman-teman, nyaringnya bisa pakai ini juga ya, apa, kain. Kayaknya pakai kain lebih gampang, tinggal tuang terus peres ya dibanding pakai saringan kayak gini. Cuman saya nggak ada kain bekas aja teman-teman, jadi pakai ada saringan ya udah pakai saringan aja. Nah, nanti ini yang lemak putihnya ya teman-teman, jangan dibuang juga ya teman-teman ya. Teman-teman bisa campurin ke air ya, diaduk, terus teman-teman bisa siramin ke media tanah ya atau pohonan kita. Karena di situ kan bakterinya juga ada. Ini sebenarnya bakterinya udah ada ya teman-teman. Asam laktatnya itu udah ada. Jadi kalau teman-teman suka liatin channel-channel organik terus dia pakai susu, sebenarnya susu basi gitu kan, buat campuran VOC-nya sebenarnya mereka ngambil ini teman-teman, asam laktat ini, bakteri asam laktat. Jadi mereka ambil itu. Jadi ini bakterinya bakteri probiotik, jadi bakteri baik gitu teman-teman, yang ngebantu ya kan untuk kayak hewan mamalia gitu di pencernaannya gitu ya, membantu pencernaannya. Sedangkan kalau di tumbuhan itu mereka ngebantu kayak di akar, di daun kayak gitu teman-teman. Jadi bagus dia buat pertahanan tubuh. Jadi tumbuhan jadi makin sehat dan hewan ternak kita juga sehat dan makannya jadi lebih agresif teman-teman. Dan benar, saya aplikasiin itu di gecko sama di ikan ya teman-teman, di belakang di kolam. Dan itu benar, ikan itu lebih agresif teman-teman kalau dikasih kita punya ini probiotik. Jadi makannya dia lebih agresif. Oke, saringannya kita lap ya teman-teman. Setelah lap, kita siapkan wadah lagi ya. Wadahnya ini bersih juga, toples. Udah kita bersihkan, sterilkan ya teman-teman. Dan kita juga siapin gula ya teman-teman ya. Dan teman-teman siapin gula juga. Jadi yang saya pakai ini gulanya gula ini temen ya, gula aren. Kita pakai gula aren. Jadi nanti gulanya dilarutin di cairan probiotik ya teman-teman. Jadi ini kita tuang ke wadah ya.
Ini kita saring lagi ya, takut ada gumpal-gumpalan masuk juga lemaknya. Walaupun masuk, tapi kalau yang masuk itu kan yang halusnya teman-teman. Oke, ini kita dapat ya teman-teman. Nah, setelah dapat, sekarang kita masukkan gulanya ya teman-teman. Ini saya pakai gula aren ya teman-teman, gula aren yang sudah dicairin ya, dicairin tapi keras lagi. Jadi sebisa mungkin gulanya itu kadar airnya sedikit ya teman-teman, biar nanti kita punya probiotik itu nggak gampang busuk teman-teman, tahan lama. Untuk lebih tahan lama lagi nanti teman-teman kalau udah selesai dimasukin ke kulkas ya. Ini kita taruh gulanya yang banyak, jadi gulanya yang banyak ya teman-teman. Jadi gunanya gula ini di sini itu, gulanya itu nanti dia menidurkan bakteri-bakteri ya teman-teman. Kalau gulanya pekat itu dia nidurin bakteri dia. Tapi kalau gulanya cuma sedikit atau kurang gitu, nanti takutnya malah bakterinya berkembang, bukannya tidur malah berkembang dia. Bukannya hibernasi malah berkembang. Nah, kalau berkembang, bakterinya berkembang, malah jadinya busuk. Ya, jadi benar-benar basi. Kalau ini kan masih setengah basi sebenarnya teman-teman. Belum basi tapi masih setengah basi. Nah, gimana nyebutnya? Ya kayak yogurt gitu lah sebenarnya, masih bisa dikonsumsi. Oke, selesai teman-teman. Dan ini cara pengaplikasiannya teman-teman ya. Jadi kalau saya pengaplikasiannya itu satu air itu ember, ukuran itu, tahu berapa liter aku kurang tahu ya teman-teman ya. Tapi satu ember hitam itu saya kasih itu sekitaran 20 mili ya teman-teman. Jadi 1 sendok teh itu kan 5 mili. Nah, kita pakai 4 sendok teh ya teman-teman. Itu tinggal diaduk aja teman-teman. Ya teman-teman, aduk. Nah, dari situ nanti campurannya itu, airnya itu buat rendem makanan ikan teman-teman kalau saya. Terus sama dimasukin di spray, nanti disemprotin deh tuh ke batang, ke daun, ke tanahnya ya. Terus teman-teman penggunaannya jangan banyak-banyak juga ya, nanti takut airnya manis. Kalau airnya manis bukannya sehat malah sakit, nanti dia diserang gula. Diserang semut teman-teman, maaf. Nah, ini kan 1 liter kalau ini nih. Jadi intinya sih kita pakai nggak banyak teman-teman. Ini susah banget lagi. Nah, udah celupin aja lah, biar cepet ya teman-teman. Kita celupin aja. Oke, untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe, dan teman-teman sudah nonton sampai menit ini saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyaknya, dan untuk subscriber saya ucapkan terima kasih sebesar-besar ya. Tanpa kalian saya nggak bisa kreatif juga teman-teman. Jadi kalau subscriber nambah terus, saya makin semangat ya teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini saja video kita untuk hari ini teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.